masih sesempurna-sempurnanya rezeki si bayi gitu kan. Kan rezekinya pengen ini, pengen itu gitu kan. Dan ibunya lah yang pertama kali mencukupi gitu. Hal luar biasa. Maka ibu-ibu kita semua ini gitu ya. Satu, kita harus menyadari kita bismillah gitu ya, bahwa mentarbiyah diri, mendidik kita, diri kita, jiwa kita, pikiran kita, emosi kita. Ini sangat penting. Jangan sampai nyun sewu di depan orang lain kita mudah sekali. Gimana caranya senyum-senyum gitu ke? Ramal pokoknya. Giliran sama anaknya, Bu, senyum. Nah gitu. Itu aja penting itu. Kalau enggak yang benar-benar yang ya gitu kan. Nah ini emosi kita harus kita didik. Ditarbiyah. Pendidikan Allah ini padahal dari kita terlahir gitu ya Bu, sampai kita nanti ya menghadap Allah lagi. Masya Allah. Nah maka hari ini kita akan memaknai kenapa sih Allah itu sebetulnya ya menciptakan kita. Sudah tahu belum Bu? Sudah sadar? Sudah sadar. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah kemarin tuh sebelum yang pembelajaran ini mendalami siapa kita, Ma'rifatul Insan. Nah judulnya hari ini adalah Ma'rifatul Insan. Kita mengenal siapa sih yang bernama manusia ini gitu ya, siapa kita. Nah kemarin kita membahas tentang makna syahadatain. Kita memaknai ulang tentang syahadat kita. Bagaimana gitu ya, ikrar kita kepada Allah, syahadat itu tidak hanya sebagai ya nyun ngapunten. Ketika kita sholat kan selalu kita baca ya. Tetapi sudahkah kita gitu ya memaknai setiap syahadat yang kita ucapkan. Ya Allah, ini tuh saya berjanji kepada Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang patut dimintai pertolongan, perlindungan, tidak ada yang patut diharapkan selain Engkau ya Allah. Sudah betul belum kayak gitulah. Ini terus kita harus memaknai syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah tauladan kita. Sudahkah kita menjadikan Rasulullah itu tauladan kita? Apalagi di hari ini ya Bu, Masya Allah, HP ya, itu dekat banget sama kita gitu. Tangi turu saya digoleki HP, mau tidur HP, piye jar Bu? Anake sik to Dek, kayak anu dodolan ki lho, gitu HP. Ya enggak Bu? Masya Allah. Jadi memang bagaimana? Inilah salah satu fitnah akhir zaman. Fitnah itu bukan selalu yang berkata tidak benar gitu ya. Tidak hanya itu, tapi segala ujian. Ujian keimanan kita, ujian agama kita, ujian duniawi kita, itulah fitnah. Dan fitnah akhir zaman itu semakin banyak Bu, dan menjadi-jadi. Nah, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita minta perlindungan, gitu Bu. Masya Allah. Nah, maka agar kita memaknai lagi, saya ini hambanya Allah. Nah, maka langkah selanjutnya kita harus memaknai Ma'rifatul Insan. Kita memaknai sajane saya ini siapa tuh? Kenapa Allah itu yang menciptakan saya ke dunia? Kenapa Allah itu menjadikan saya istrinya bapak ini, tuan ini? Mengapa saya menjadi ibunya anak-anak si A, si B ini, anak-anak saya? Pasti ada tujuan ibu-ibu. Nek namanya capek ya wajar gitu, manusia. Maka nah ini butuh lingkungan yang saling mengingatkan, thalabul ilmi, terus menambah ilmu terus, supaya kita tidak lupa diri insya Allah. Nah maka bismillah kita akan memahami kembali, memaknai lagi Ma'rifatul Insan. Sebentar Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatul Insan. Manusia, nah kita harus menyadari dulu, kita ini terbuat dari apa Bu? Salah. Ayo, dari apa? Apa Bu? Segumpal darah, betul. Manusia pertama saja yang terbuat dari
tanah. Kan kita belum pernah lihat langsung ya manusia yang terbuat dari tanah kayak gimana gitu. Malah medeni paling ya. Tetapi apa? Betul sekali. Kakek moyang kita, bapak kita pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau memang betul-betul pertama kali manusia yang diciptakan dari tanah. Sebetulnya Bu, hikmah kenapa kita itu diciptakan dari tanah apa Bu kira-kira? Supaya kita ini ya menyatu gitu dengan alam gitu. Orang itu kalau menyatu dengan alam itu nggak akan aneh-aneh insya Allah. Kenapa? Satu, kita seret ke tepi pantai dulu. Kan ada ombak tuh di sana. Kita Bu, ombak gede banget kadang. Ombak segede itu taat sama Allah. Setiap hari ombak itu minta sama Allah gitu ya. Nego, ya Allah, saya pengen melahap mereka. Ini Syekh Ali Jaber itu selalu menyampaikan ini. Jadi ombak itu bilang sama Allah, minta izin. Ya Allah, saya tuh capek ngeliatin manusia itu pada maksiat. Saya capek ya Allah. Saya nggak terima engkau yang mulia, engkau yang akbar ya, agung, dihinakan oleh manusia dengan kemaksiatannya. Coba toh Bu, kita ini manusia nih, yang dikatakan begitu sama ombak gitu. Sakit hati nggak Bu kita? Sakit hati dong harus itu. Kenapa? Nanti kita dalami lagi. Allah kemudian begini, jangan. Di sana ada hambaku yang beriman kepadaku. Coba toh Bu, ya langsung Pak, entek kabeh gimana Bu? Tidak ada lagi yang menyembah Allah. Tapi kadang-kadang Allah itu membolehkan ombak itu menyapu manusia. Yang belum lama kan kemarin ya Bu, yang kecelakaan di pantai itu 13 anak ya. Nah, itu untuk mengingatkan kita. Aslinya bukan tentang salah si anak itu atau bukan, Allahu alam, tapi kita menjadi ulil albab, orang yang berpikir, hamba yang berpikir ini, ayo kita mikir. Sedang ada apa ya? Allah memberikan pesan apa sebetulnya? Kalau yang agak lama ditarik, yang tsunami di Aceh yang udah lama banget itu kan coba udah nggak ada apa-apanya ibaratnya semua harta benda apapun udah nggak ada bekasnya. Kayak gitu Bu. Itu kalau ombak diberikan izin sama Allah seperti itu. Nah, artinya bagaimana? Alam itu aslinya sangat tunduk, sangat patuh kepada Allah. Manusia ini dari tanah, dari unsur alam. Nah, diharapkannya bagaimana? Agar kita ini juga ya tunduk kepada Allah. Tetapi, nah ini, karena manusia ini mempunyai unsur hati, akal, kemudian ada nafsu, inilah yang membedakan tanah yang kita injak-injak ini dengan kita manusia. Nek tanah diinjak-injak kan ya sudah nggak ada apa-apa ya, maksudnya dia dimajah. Tapi manusia ini beda. Walaupun dari unsur tanah, tetapi ada pikirannya, ada akalnya, ada hatinya, ada nafsunya. Nah, itu adalah unsur penting dari manusia. Maka tadi kembali seret, kenapa kita butuh mendidik jiwa kita? Butuh mendidik pikiran kita. Coba Bu, begini. Pikiran kita ini, alhamdulillah, masya Allah, otak gitu nih. Dikaruniai Allah. Nah, ini ada Mbak Restu. Beliau kan ini di komputer. Kan tahu CPU gitu ya, atau apalah ya, yaitulah penyimpanan yang dibuat oleh manusia. Itu kan bisa menyimpan file beribu-ribu bahkan berjuta-jutaan. Wah, luar biasa. Tetapi ibu-ibu semua, otak manusia itu yang dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu melebihi dari kemampuan ciptaan, bukan ciptaan ya, buatan manusia. Tapi yang membuat kita itu dangkal pikirannya apa? Ya kita sendiri. Salah siapa? Ya salah manusia sendiri sebetulnya. Allah tidak akan memberikan sesuatu, sebuah akibat, kalau bukan manusia duluan yang memulai. Coba wes gampang. Kita pengen dimesumi orang, kitanya mesum apa perempuan harusnya Bu? Ya iya, sama hukum timbal balik kan mudah sekali.
kitanya merengut-rengut, neng pengennya dimesa-mesemi orang, yo malah ada, ya toh. Nah, artinya bagaimana? Akal pikiran kita ini yang Allah karuniakan luar biasa, anugerah yang luar biasa ini. Kalau kita ingin pikirannya itu jernih, kemudian luas pandangannya, maka kita juga harus berusaha terus belajar, thalabul ilmi. Maka pikiran kita itu tidak akan terputus pada uripku kok ngene iki wae. Terkurung terus dengan bahasa anak sekarang tuh overthinking gitu ya. Kenapa? Karena kita jarang meluaskan pikiran kita, wawasan kita. Pikiran kita jarang dikasih makan. Makanannya ya memang ilmu pengetahuan. Padahal Bu, di Quran surat Luqman ayat 27. Apabila seluruh pohon di muka bumi ini adalah penanya Allah, bayangin toh Bu, seluruh pohon loh, walaupun udah ditebangi juga ya gitu, tapi kan masih banyak. Itu adalah penanya Allah. Maka lautan itu menjadi tintanya Allah. Kalau dituliskan enggak ada habisnya. Kalau satu lautan habis akan Allah tambahkan dengan 7 lautan lagi. Bisa dibuka nanti Qur'annya. Artinya apa? Ilmunya Allah tidak akan ada habisnya. Kalau pikiran kita baru penuh Bu rasanya, aslinya kita tuh butuh refreshing pikirannya. Refreshing pikiran caranya gimana? Menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena kalau mengumpulkan kono, ngutek-ngutek situ aja, malah puyeng sak puyeng-puyengnya. Nah, salah satunya apa? Supaya kita bisa menambah keilmuan kita, silaturahmi. Silaturahmi itu jangan salah Bu, banyak itu wawasan. Oh ternyata nek ngubah bener sih kayak begitu, wah kan enteng banget jadi ya. Tapi itu, wah rasanya kayak dapat harta karun gitu, seneng banget. Oh ternyata kurang ini, kurang itu, masakanku begini begitu. Nah, padahal juga seputar itu gitu. Tapi kalau kita silaturahmi, aslinya Masya Allah, berkah silaturahmi itu aslinya luas sekali. Kan seneng, yang didatangi seneng, kemudian yang berkunjung juga seneng gitu ya Bu. Itu akan, namanya orang seneng, insya Allah itu akan, kalau bahasa kesehatannya itu gini, apa namanya, daya juang atau kehidupannya itu lebih panjang. Tapi nek orang sedih terus, dia itu juga akan mengurangi gitu ya. Istilahnya daya juang, daya hidupnya kan sakit banget Bu. Artinya seorang muslim harusnya tuh bahagia Bu. Nek orang bahagia kurang dolan. Dolan ini bukan bermaksud dolan ngetek duit, bukan, salah gitu ya. Tapi silaturahmi gitu. Nah jadi tadi tentang pikiran, bagaimana kita membuka wawasan, itu adalah makanannya apa? Ya pikiran kita. Kalau secara fisiknya adalah otak gitu ya, tetapi aslinya pikiran kita itu kan kadang ini bisik-bisik sama hati ya. Ojo ngono kuwi to. Gue tak ini piye? Nah, kayak gitu-gitu. Betul, Bu? Artinya bagaimana? Supaya pandangannya itu lebih luas, pendapatnya itu lebih banyak, pertimbangannya lebih banyak gitu. Maka tadi harus kita menambah wawasan. 1, manusia itu butuh menambah wawasan. Yang kedua, hati. Hati ini Bu, saya sering berkali-kali nyetatus juga udah berkali-kali. Hati kita itu lembut, apalagi hatinya seorang ibu, mesti sensitif, gitu. Mereka kayak ngopo di dewe langsung maksret, karena rasanya sakit gitu. Baru ngapa aja udah bahagianya, ratu bilang Masya Allah gitu nih. Jadi sensitif hati seorang ibu. Maka ibu-ibu semua, kelembutan hati seorang ibu itu tadi nih, kalau dimasukin segala gundah gulana kekecewaan tentang dunia, itu mesti sakit Bu, karena keras banget dunia ini. Kenapa? Dunia ini sangat menyilaukan jelas, penuh dengan tipu daya, penuh dengan ya tidak apa adanya. Yang apa adanya itu besok di akhirat. Apa yang dilihat ya itulah, apa yang dirasakan ya itulah. Nek di dunia itu belum tentu Bu. Kita melihat orang baik nih, sepertinya baik, Allahu alam itu sebenar baik atau enggak. Tapi kalau hatinya bersih, nah ini kata kuncinya.
Allah itu akan mendekatkan hati-hati orang yang bersih kepada orang yang sama-sama hatinya bersih. Tetapi, nah ini di dalam Al-Quran Ibu, ruh gitu ya, ruh jiwa-jiwa manusia itu tuh akan saling bertemu apabila ruh ini saling mengenal. Tetapi kalau tidak mengenal, lama-lama itu akan ada cross gitu ya, apa namanya, ada ketidakcocokan. Lama-lama akan, ya sudah, yang tidak cocok itu yang akan pergi. Apapun, dalam urusan apapun. Nah, maka unsur hati inilah maka harus kita bersihkan. Kalau Ustaz Syatori menyampaikan harus kita ini Bu, apa namanya, ya dibersihkan terus. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu terkait dengan apa? Mentazkiyah, membersihkan. Yang perlu dibersihkan nggak cuman rumah kita, baju yang kita pakai, rumah sawang-sawang gitu, enggak cuman itu ternyata. Tapi hati kita juga perlu selalu dibersihkan. Kalau enggak adanya Bu nyun ngapunten gersulo terus aku kesel Bu ono sing ngerteni aku dan lain-lain. Apalagi sama suami kan. Nah, aku wis ngerteni loh, Bu yo ngerteni aku nek dibaten bae gitu ya. Ya ini pentingnya komunikasi, apalagi nyun sewu. Saya dengan suami saya kan beda ini, apa namanya, adatnya. Saya Jawa, beliau Sunda. Kalau nggak ngomong nggak ketemu Bu. Jadi nggak ada ilmu kebatinan aslinya, nggak ada. Adanya komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi kalau ada sesuatu gitu ya, kita rasa nggak enakan itu harus kita tempatkan pada tempat yang benar. Kenapa? Apalagi, nah ini Masya Allah, kalau kita baru hamil gitu itu tuh kan kasihan nanti anaknya akan tersuasanakan. Soalnya apa? Saya ngerasain di anak-anak saya Bu, ketika hamil anak pertama tuh rasanya hatinya, suasananya tuh kayak tidak percaya diri gitu ya, terancam, semacam luar biasa. Karena waktu itu belum kenal dengan dunia Quran, belum terlalu kenal dengan dunia Quran. Rasanya tuh kayak bergemuruh gitu hati itu. Akhirnya apa? Ya salah satu sifat gitu ya yang menempel dengan anak pertama saya adalah gerusah-gerusuh. Itu kalau memang sedang kuat dalam tanda kutip ya Bu, kan tidak selamanya, istilahnya tidak selalu, tapi sifat dominannya adalah pengennya tuh cepet gitu, mau buru-buru kayak gitu. Nah, tapi kalau anak kedua, Masya Allah, rasanya udah beda Bu, suasana hati kita ketika kita ya mengenal Quran gitu. Kemudian lebih tenang suasana hatinya, ternyata janin yang ada dalam diri kita gitu ya, itu ikut merasakan. Jadi nangisnya kayak gimana, misalnya pas baru nangis itu tantrum, bisa diajak ngomong Bu, saya juga heran, gak mau nih saya dengerin, diem. Jadi gitu Bu, beda gitu loh. Jadi mensuasanakan anak itu karakternya jadi beda. Itu saya rasakan sendiri. Artinya bagaimana? Kembali lagi bahwa hati seorang ibu wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya. Manusia bernama ya muslimah gitu ya. Hari ini kita menjadi muslimah, alhamdulillah. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itu bisa bahaya. Bahaya ke siapa? Jelas ke dirinya sendiri, kedua ke anak-anaknya, yang ketiga kepada keluarganya, suaminya. Sehingga rumah itu rasanya, aku malah saya balik. Nah, misalnya kayak gitu anak-anak, aku dia balik gitu. Nah itu malah bahaya. Berarti ibunya ini yang sedang terjadi sesuatu. Kalau pulang, wah ibuku nek nesu biayanya, ibuku baru marah-marah nih tadi ya itu. Nah, artinya seorang ibu itu yang apa ya Bu, istilahnya itu menentukan rumah ini mau enak gitu ya, mau panas, mau silir, mau dingin, mau seperti apa, ibunya yang penting. Nah, maka ibu-ibu semua, hati ini harus kita bersihkan terus. Itu unsur kedua. Unsur ketiga kita manusia adalah apa Bu? Jasadi. Jasadi itu badan kita. Dan di badan kita ini ada Masya Allah gitu nih. Coba Bu, kita pernah nggak bilang
pesen gitu ya kepada hidung kita sebelum tidur. Pernah ngobrol Bu sama hidungnya? Belum ya? Contohnya gini, hidung, aku tak tidur, kamu tetap nafas loh. Pernah nggak Bu? Repot hidup kita Bu, nah kita lupa ngomong, nah mapet ya Bu. Artinya apa? Allah tuh sangat buainya luar biasa. Pokoknya sampai kehabisan kata-kata kita untuk mengungkapkan betapa Allah tuh sayang kepada kita. Saking otomatisnya Allah menyeting tubuh kita. Kan nggak perlu kan kita bilang, dong, dipisah loh oksigennya, dipisah nitrogennya. Wah ribet banget hidup kita Bu. Saking otomatisnya tuh kita nggak nyadar bahwa betapa kita bergelimangan nikmat dari Allah. Itu baru satu hidung. Belum lagi ini Bu, apa sitip itu apa? Bulu mata ya. Bulu mata ini ibaratnya sensor Bu. Kan ada apa? Kan kita udah langsung gini gitu kan. Coba nih ada, ayo merung ya, bahaya itu malahan. Tapi Allah itu menciptakannya dengan sedetail-detailnya. Coba toh Bu, kita tuh kurang bersyukur itu gitu ya. Kalau masih kita tuh apa nggak istilahnya ya tadi, wah mak jegrek gitu atau gimana lah ya, agak kecewa, gersulo sama Gusti Allah gitu. Dengan keadaan yang sedang dihadapi, aslinya kita kurang tadabbur aja dengan diri kita. Kurang memahami siapa diri kita. Ada jasa di ini tangan-tangan kita, ikan terpisah-pisah atau Bu jari-jarinya. Nek sampai begini, wah ini susah mesti hidup kita. Artinya Allah tuh sangat-sangat sayang dan sangat detail menciptakan kita. Nah, kita sudah paham sekarang bahwa kita terdiri dari unsur akal, hati, jasadi yang memang ada emosi gitu ya, emosi yang kemudian nafsu. Maka bagaimana kita itu mentarbiah itu, mendidik diri kita ini menjadi apa? Nah ini adalah misi yang harus kita ketahui Bu. Manusia itu ternyata Allah ciptakan memiliki misi. Misinya hanya 2. Kalau tidak on the track, harusnya kita bangun, sadar. Apa kira-kira Bu misinya? 1. Apa? Beribadah kepada Allah. Bu, jenengan asah-asah. Diniatkan ibadah, itu nggak ada rasanya gersuloh. Oh, aku, saya nandangi, wis pokoknya lah. Karena kita tidak meniatkan untuk ibadah. Padahal luar biasa hadisnya Rasulullah SAW. Seorang istri surganya itu Bu enak banget, taat kepada suami. Kemudian apa? Ya sudah beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka masukilah surga dari pintu yang engkau suka. Nek taat ki gampang panggil Bu. Ya Allah, kita sangat butuh pertolongan Allah. Beribadah. Sekarang begini, Masya Allah, Barakallah. Kemarin Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau guru kita, membedah Quran surat An-Nur. Nah, Quran surat An-Nur ini berisi tentang panduan rumah tangga muslim. Nah, nanti bismillah semoga kita sampai pada waktunya membedah tipis-tipis ngoten nggih. Al-Qur'an ini maksudnya seperti apa? Pesannya. Bahkan kemarin sudah sampai surat An-Nisa. Itu juga luar biasa. Pesannya tentang bagaimana memuliakan makhluk yang bernama wanita. Dan surat An-Nisa ini ternyata ditujukan kepada kaum laki-laki ternyata. Jadi kalau ada suami yang tidak memuliakan istri, aslinya dia itu tidak menyadari bahwa dia itu, ya ini tadi, 1, beribadah kepada Allah. Memuliakan gitu ya, memuliakan istri. Wanita itu bagian dari ibadah kepada Allah. Sama juga Bu, bagian kita ini adalah taat kepada suami adalah ibadah kepada Allah.
Pesannya Allah kepada seorang laki-laki, suami, jagalah dirimu dan anak-anakmu, keluargamu dari siksa api neraka. Artinya yang mengambil akad gitu ya, janji untuk menikahi seorang wanita yang baru dikenal ini, siapa Bu yang ambil akad? Suami kan? Pesannya Allah kepada suami yang berani mengambil alih dunia dan akhiratnya wanita ini yang menjadi istrinya, luar biasa buat Ibu. Menjaga diri dari siksa api neraka. Maka kita ini yang kan mau lah Bu, dinikahi kan mau kemarin ya? Kemarin, sampai hari ini ya Alhamdulillah. Sampai til jannah insya Allah, sampai jannahnya Allah. Kan kita mau. Artinya kita bismillah, saya beribadah kepada Allah di dalam rumah tangga ini. Namanya ibadah itu susah apa mudah Bu? Susah, betul. Tanpa pertolongan Allah kita nggak kuat. Asli. Apa coba? Ibadahnya bumbunya enak banget itu sabar kalau dalam pernikahan. Coba toh, nek sabarnya orang sebelum nikah itu kan beda ya levelnya. Apalagi nikahnya baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun, Masya Allah, itu pasti beda sabarnya. Sabarnya, ikhlasnya. Makanya kenapa kok sakinah, mawaddah warahmah, Masya Allah. Karena bumbunya itu tadi, sabar dan ikhlasnya itu luar biasa. Sabar, syukur itu ya, ikhlas. Saya juga masih ini Bu, Masya Allah gitu nggih, saya terus belajar. Tapi ketika kita menambah ilmu kita terus, Masya Allah kita belajar. Semakin kita merasa, oh iya, betul saya ini beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya sekarang saya, apapun profesi saya, apapun amanah saya, bagaimanapun posisi saya beribadah kepada Allah. Maka tank plenik-plenik itu tadi, nyapu, ngepel, apapun itu kalau dalam rumah tangga gitu ya. Ini saya beribadah kepada Allah. Saya harus bersuka cita, bergembira, berbahagia melakukan apa-apanya di dalam rumah tangga. Masya Allah. Apalagi mendidik anak-anak kita. Kan kadang ya itu dia. Emosi kita ini kadang mengalahkan gitu ya, pikiran kita, hati kita. Makanya kenapa perlu ditarbiyah Bu. Nek wis sing jenenge emosi bisa nggak diajak ngomong? Nggak bisa. Ya toh? Nah, tapi apa? Masya Allah, kelebihannya manusia yang bernama wanita. Nangis. Nah, nangis ini tuh penawar Bu. Jenengan kalau pengen ini nangis gitu ibaratnya nggih, kebak gitu, merasa penuh. Nangis saja, Allah tuh Maha tahu kok. Dan yang perlu kita tangisi itu apa? Ya kita ngadu sama Allah gitu. Ngadu itu pas nangis tuh ngadu aja. Ngadu. Ya Allah kok Maha tahu apa yang saya rasakan. Saya pernah Bu suatu hari gitu nggih, di jalan rame tuh kanan kiri pada motoran mobil lewat. Nangis saya di jalan. Nangis dan gugup gitu. Kenapa? Nggak tahu, saya pengen cerita aja sama Allah waktu itu. Tapi kehabisan kata-kata. Akhirnya apa? Ya sudah, perasaan itu yang mewakili dan Allah Maha tahu. Alhamdulillah ketika kita menyerahkan segala urusan kita. Nah ini kata kuncinya. Kita tuh tidak pernah bisa mengurusi urusan kita Bu. Kita itu diurusi dalam urusannya Allah. Alam semesta ini saja dalam urusan Allah. Kalau kita merasa bisa mengurusi urusan kita, pasti susah hidup kita Bu. Berat hidup kita. Karena merasa bisa mengurusi urusan kita. Tapi kalau kita nyeleh ya Allah, ini adalah segalanya ada dalam genggamanmu. Tolong saya ya Allah. Maka Bu, enteng hidup kita. Enteng, benar-benar enteng. Ketika saya itu memegang di kepala, dipegang terus gitu ya, dirasain terus, ya saya juga manusia atau belum. Nah itu rasanya penuh banget rasanya, ya Allah saya nggak kuat kalau kayak gini. Akhirnya ya itu tadi nangis itu kan, nangisnya buku bener itu di jalan saya naik motor. Tapi apa? Alhamdulillah saya menyadari saya kan nggak kuat gitu, saya manusia, saya terbatas.
Saya kembalikan segala urusan itu kepada Allah. Maka perlahan-lahan Allah itu membukakan jalan keluar. Pasti Bu, manusia itu nih, kita ketika berjalan, namanya senggolan sama orang itu kan wajar gitu ya. Senggolan keadaan gitu, itu wajar. Yang tidak wajar, kita tuh dalam tanda kutip nih, bersikeras, delujur kayak gitu istilahnya, delujur. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Nah ini yang kedua, misi kita itu adalah menjadi khalifah. Khalifah itu yang bagaimana? Satu, bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa dipimpin orang lain kalau tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Nafsu kita itu tadi diturunkan. Oke, nafsu itu ibaratnya adalah aurat Bu. Coba, nek kita punya aurat itu untuk dihilangkan atau dijaga? Dijaga, betul. Nggak mungkin aurat itu langsung kita tiadakan. Yo kitanya juga ikut nggak ada dong. Ya toh? Sama, nafsu kita itu untuk dijaga, dileremke gitu ibaratnya. Sama dengan aurat yang tidak boleh tampak gitu ya kepada yang non-mahram. Nafsu kita ini kalau dikeliarkan gitu ya, diumbar, dilihat-lihatkan, nah ini akan membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Artinya bagaimana menjadi khalifah, pemimpin gitu ya. Artinya kan maknanya pemimpin. Satu, kita ini masih ya ini tantangannya adalah memimpin diri kita ketika bagaimana ya hawa nafsunya itu lebih besar. Ketika pengennya begini gitu ya. Nek contohnya nek sekarang pas sahur ya itu tadi nggak mudahnya masih ngantuk gitu. Tapi nanti kasihan yang lain akan kena imbasnya. Siapa? Ya anak-anak kita, suami kita. Ya toh Bu. Nah itu sesimpel itu sebenarnya salah satu contoh dari kegiatan menjadi seorang khalifah, pemimpin terhadap diri sendiri yang mendidik jiwa kita itu ya sudah manut aja sama Allah, taat sama Allah. Masya Allah. Maka Bu, tidak ada gitu ya, tidak ada pesan lain, misi lain sebetulnya kepada kita manusia. Hanya dua tujuan itu tadi. Kalau kita tuh merasa aneh-aneh gitu ya, merasa tidak sesuai on the track, artinya kita memang sedang tidak melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Tapi melaksanakannya untuk, nah ini untuk siapa? Untuk orang lain, untuk siapa? Untuk diri sendiri agar dilihat. Nah kayak gitu. Nah artinya bagaimana kita melenceng dari tujuan penciptaan diri kita. Gitu ya Bu, Masya Allah. Kita saling mengingatkan. Artinya bagaimana manusia ini, nah dari tadi yang menjadi tugasnya beribadah kepada Allah, kemudian memimpin diri kita, kemudian kalau pada saatnya bisa memimpin orang lain, kemudian bahkan sampai memimpin se-RT, se-RW, sekelurahan, terus sampai senegara. Nah maka selanjutnya ini manusia akan menerima balasan dari apa? Dari apa-apa yang diperbuatnya. Artinya ketika kita berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat, kenikmatan berupa surga. Tapi ketika manusia tergoda dengan yang lainnya, dengan dunia, dengan tujuan lain tadi, saya melakukan sesuatu karena ingin dilihat baik sama orang lain gitu. Saya ingin bukan karena Allah. Nah, maka ada balasannya juga. Masya Allah. Artinya bagaimana ibu-ibu? Allah itu maha adil seadil-adilnya. Kalau kita sambungkan dengan materi syahadatain yang kemarin, kenapa orang baik gitu ya, baik berperilaku baik, tapi bukan muslim kok masuk neraka? Nah, ini mesti selalu jadi pertanyaan. Kenapa kira-kira Bu? Karena Allah maha adil. Kenapa adilnya? Coba begini. Ada anak belajar,
dengan sebaik-baiknya, kemudian mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya, nilainya gitu ya. Ya Allahu alam. Apakah ada yang baik, ada yang sedengan, ada yang seperti apa? Itu yang penting ikhtiarnya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wes sinau, wes pokoknya dengan sebaik-baik. Tapi ketika mengerjakan soal ujian, kok dilala nilainya segitu? Ya sudah, itu rezekinya. Tapi ada anak ini turu nonton HP dan gitu-gitu. Ketika ujian nyontek, Bu, nilainya bagus. Kira-kira gimana? Oke, secara kasat mata gitu ya, kasat mata, oh nilainya bagus gitu, hasil ujiannya bagus. Tapi ternyata ada cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Curang. Kenapa? Karena syahadatain adalah pintu masuk ke dalam Islam. Allah itu maha adil. Memang semuanya mengerjakan soal ujian masing-masing. Tetapi Allah akan melihat bagaimana titik seseorang itu memulai perjalanannya. Proses, artinya proses. Gitu ya Bu. Jadi kita jangan menyesali dalam tanda kutip. Kan kadang, nah ini ujian, kayak orang sholat kok subuh banget ya. Nah, gitu kan. Kayak begini begitu malah menilai orang lain. Nah, hati-hati bahwa kita ini tidak usah iri kepada orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita mendapatkan balasan masing-masing. Begitu Ibu, Masya Allah. Nah, terus Bu, nah ini loh, manusia itu aslinya kan makhluk yang lemah, gitu. Nggak bisa apa-apa ketika ya Allah tidak menolong kita. Coba hidung mampet satu, bindeng-bindeng cumplung, ya gimana Bu rasanya? Ya itu, kita ngerasain seperti itu kan. Bayangkan ketika Allah itu tidak menolong urusan-urusan kita, ya semoga tidak terjadi gitu ya Bu. Kita mesti melebihi bindengnya ketika flu. Sangat-sangat tidak nyaman untuk kita. Ya karena kita disadarkan oleh Allah bahwa kita makhluk yang lemah. Makhluk itu manusia, ini fitrahnya apa? Nah, kita kembalikan diri kita kepada fitrah kita, Bu. Jiwa kita ini asalnya dari Allah. Kan sebelum janin itu dilahirkan ke dunia, ditiupkan ruh, gitu Bu. Masya Allah. Ruh inilah yang menyambungkan kita kepada Allah. Makanya aslinya hati nurani kita atau ruh kita aslinya yang merasakan. Itu kalau tidak sesuai gitu ya, kok gini toh, itu karena Allah tuh nyambung gitu dengan kita tuh masih menjaga kita dengan adanya ruh itu. Kitanya yang kadang nggak ngeh ketika hatinya cuma jeger. Oh rapopo, aku paling ngene-ngene. Nah itu loh, harusnya kita ini Bu, lebih apa nggak istilahnya sensitif. Hati kita perlu dibersihkan agar kita paham itu adalah tanda-tanda dari Allah. Oh ini diridhai oleh Allah atau tidak? Masya Allah. Kenapa manusia yang kita ini adalah makhluk yang lemah ini, tetapi Allah ingin memuliakan manusia. Nah, maka ruh inilah yang menyambungkan fitrahnya manusia ini ya dari sisinya Allah. Coba Bu, saya pengen tanya, sejelek-jeleknya manusia yang kita pernah ketemu, pernah kita papasan misalnya, sak preman-premannya orang ibaratnya, dia itu mesti pengen gak dijahatin kembali, dijahatin balik, dipremani genten, mau gak Bu kira-kira? Enggak ya, dia membela diri, mesti pengennya dapat yang baik kan? Sakjane seperti itu. Fitrahnya kita ini menyukai kebaikan. Adapun dalam perjalanan orang lain melihat kita belum baik misalnya, orang lain melihat kita enggak apa-apa, kita tidak butuh penilaian orang lain.
Kita butuh dinilai oleh Allah dengan, ya sudah, kita fokus aja dengan penilaian Allah. Artinya bagaimana? Allah itu sakjane pengen memuliakan kita, Bu. Makanya apa? Ada Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi perlu kita bedah gitu dikit-dikit. Salah satunya apa? Karena Allah berpesan kepada khususnya manusia bernama wanita muslimah. Julurkan jilbab kepada ya seluruh tubuhmu kecuali wajah dan telapak tangan. Supaya apa? Supaya engkau mudah dikenali, supaya engkau terjaga. Ini Allah yang memberikan panduan kepada kita. Aslinya dengan kita ini menjaga diri kita, Bu, Allah itu ingin memuliakan kita. Nek gitu ya. Kalau kita itu malah nunggu pudongnya, malah muring-muring gitu. Nah itulah setan tuh kan gak ridho kalau sampai manusia itu taat kepada Allah. Lah piye? Kan dulu setan itu, jin itu kan aslinya dari surga, diturunkan ke bumi gitu ya, kemudian besok dikutuk sampai ke neraka. Karena apa? Karena nggak terima gitu ya, bahwa manusia itu menjadi saingannya. Bahkan malaikat pun disuruh apa? Sujudnya ini untuk penghormatan, bukan sujud beribadah. Jadi ya nggak mau lah gitu kan, sombong. Nah ini dia, kita jangan mewarisi sifat itu. Kenapa? Karena sudah dicontohkan di awal penciptaan manusia gitu ya, bahwa sifat sombong itu bisa mencelakai. Luar biasa, Allah itu memberikan hikmah gitu ya. Ilmu itu sebetulnya luar biasa derasnya. Nah maka kalau kita itu mengikuti apa yang sudah Allah tuntunkan, aslinya Allah itu ingin memuliakan kita. Kalau kita nggak taat tadi, manusia itu sakjane dari alam gitu ya, dari tanah, unsur alam. Kalau nggak taat, hidupnya aslinya susah, Bu. Hidupnya susah. Lah gimana? Matahari, bulan, bintang, dan semuanya alam raya ini beredarnya gitu ya. Ini ilmu IPA ini. Beredarnya itu pas, bener-bener nggak meleset di garis edarnya. Geser dikit aja, udah itu ambrol semuanya, Bu. Ngeri itu udah. Ngeri itu mesti. Alam itu taat sama Allah. Kita manusia tuh aslinya ada unsur alamnya. Ayo bismillah kita taat sama Allah. Dan tadi Allah itu bahkan memberikan ruh gitu ya, untuk kita ini sesuai kepada fitrahnya, yaitu apa? Dekat kepada kebaikan. Itulah yang menjaga kita sebetulnya dari hal-hal keburukan. Bu, jenengan dengan putra-putrinya jenengan sayang nggak? Sayang nggak? Tenane, tenan ya. Oh iyalah, tenan. Tiap hari ngomel-ngomel. Nah, kalau ikatan ibu dan anak saja seperti itu, kita bisa bahkan sudah melaksanakan sendiri. Tidak ridho anaknya itu sampai kenapa-napa, betul? Pengen selamat dunia akhirat, betul? Lah iya, pengen sukses hidupnya, betul kan, Bu? Lah iya. Allah itu melebihi kekuatan ikatan dari seorang ibu dan anak. Kok bisa? Allah itu sampai menuntun di dalam Al-Quran, kalau kita ingin hidup selamat, gini caranya, dikasih tahu sama Allah. Hidupnya begini-begini, sudah dikasih tahu sama Allah semuanya. Supaya apa? Supaya kita tuh selamat. Selamat sampai tujuan. Di mana tujuan kita? Kampung halaman kita tuh aslinya surganya Allah, Bu. Kita tuh dari sana, dari sisinya Allah kembali lagi ke sisi Allah. Kita di sini main dolan tapi boleh bawa sangu sebanyak-banyaknya. Piye, enak toh, Bu? Enak banget kita tuh. Sangunya adalah amal sholih. Melancong, kemudian souvenirnya amal sholih, masya Allah. Luar biasa. Nah, tetapi nek sing dibawa itu bukan amal sholih gitu ya. Nah ini salah ngambil gitu ya, salah ngambil sangu. Tapi amal salah. Nah ini besok nggak jadi pulang. Alhamdulillah min dzalik. Nah, maka
Bismillah, kita saling mengingatkan gitu ibu-ibu semua. Manusia kita ini aslinya dimuliakan oleh Allah. Masa nggak mau dimuliakan oleh Allah? Mau naik Pak RT itu kan gini, kepada yang terhormat. Nah, gitu ya. Ini Allah memuliakan manusia. Allah gitu loh, Allah gitu. Bukan sesama manusia yang tadi kepada yang terhormat. Ini boten, Bu. Ini Allah ingin memuliakan kita manusia. Asalkan, nah ini syarat dan ketentuan berlaku. Apa berlakunya? Ya kita mentaati Allah. Nah, maka ujian agar manusia itu layak dimuliakan atau tidak layak dimuliakan, nah ini adalah dibebani. Dibebani itu apa? Banyak amanah. Ada amanah kepada manusia untuk menyaring manusia ini layak dimuliakan atau tidak. Gunung itu, Bu, nggak kuat dikasih amanah, nggak mau, nggak kuat. Manusia sekecil kita ini, kanginan titik masuk angin gitu ya, udanan sidik pokoknya kademen gitu. Inilah Allah ingin memuliakan dengan diberikan amanah. Amanah jenengan ini mungkin, Bu, nanti ketika jenengan mojok gitu nggih. Mojok itu maksudnya tadabbur sebentar gitu. Tafakur, muhasabah, bertanya pada diri sendiri, saya sudah sekian tahun. Kalau kita ini ngikut usianya Rasulullah SAW, berarti kan 60-an tahun. Masya Allah. Seberapa perjalanan yang sudah saya lalui? Oh, saya sudah setengah. Oh, saya sudah 3/4, Masya Allah. Saya sudah sebentar lagi selesai. Saya sudah, nah Allahu alam. Walaupun kita tidak tahu kapan waktu kita selesai, tapi kita harus sama-sama yang menyadari bahwa kita ini yumidulan di dunia ini. Bahkan ada, Bu, di dalam Al-Quran disebutkan dunia ini hanya tempat bersendau gurau saja. Orang tenanan, tidak beneran di dunia itu, tapi hanya tempat bersendau gurau saja. Kok bisa? Nah, maka jangan dimasukin ke hati, jangan dimasukin ke pikiran kita. Beribadah dengan serius gitu ya, tapi menjalani kehidupan ini dengan berbahagia saja. Jangan dibikin susah. Nah ini loh, kadang kan sok repot. Nah ibadah malah susah. Iya nggak, Bu? Waduh, kok wes jalan meneh Ramadan poso, wes kayak gitu-gitu gitu ya. Tapi ketika kita bersibuk-sibuk dengan dunia, kita malah berbahagia. Nah kewalik, Bu. Ya toh? Beribadah itulah yang harusnya dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbahagia saja. Tadi ya dibikin enteng aja gitu loh. Masya Allah. Nah ini kadang kita tuh sok walik-walik, kebalik-balik. Ya toh? Nah, artinya apa? Kembali lagi, memang manusia itu diberikan amanah. Tetapi, nah ini kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kan Allah itu nggak saklek, Bu, ya toh? Kalau nggak saklek coba bayangin begini. Tapi nggak ada kan? Manusia itu kan disuruh taat, beribadah kepada Allah ya. Hamba ini gitu, si fulan malah bermaksiat. Kemudian langsung tuh Allah kasih apa balasannya, bau badan misal. Kira-kira ada nggak orang yang mau deket sama ya kita gitu ya, Bu? Nggak ada kayaknya. Allah tuh alhamdulillahnya nggak sesaklek itu. Pokoknya nek ngeyel tambah mabuk, pokoknya nek ngeyel tambah mabuk. Kan enggak. Allah kasih gitu ya. Diberi pilihan. Ini loh jalan taat. Ini loh nek sik ngeyel ki ngene iki. Juga dikasih tahu yang hak dengan yang batil tuh Allah kasih tahu. Tetapi, nah ini, walaupun manusia itu diberikan kebebasan memilih, ya monggo, ibaratnya sak arep yang penting sudah dikasih tahu gitu kan. Ini yang baik, yang hak, yang benar, yang harusnya diikuti.
yang ini yang batil, yang harusnya ditinggalkan. Tapi manusia memilihnya gitu, berbeda-beda, maka akan ada balasan, pertanggungjawaban. Nah, maka manusia ini memang tadi secara makhluk gitu ya, kita adalah hamba yang lemah gitu ya, makhluk yang lemah. Tetapi kita dimuliakan oleh Allah. Caranya bagaimana? Diberikan amanah. Dan cara melaksanakan amanah tanggung jawab ini diberikan kebebasan memilih. Dan pada akhirnya nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, jadi dalam Al-Quran Bu, di juz 30 ya, di situ tuh banyak sekali Allah mengingatkan kepada kita, kenapa gitu ya? Ya, kehidupan hari akhir. Makanya kalau seorang hafid gitu ya, hafid tuh mau mulai dari juz 30 itu kadang kala ada yang merasa kesusahan, keberatan, karena memang makna-makna di dalam juz 30 itu berat banget Bu. Dan dengan coba dibuka Al-Qur'annya gitu ya, dibaca artinya. Juz 30 itu adalah luar biasa, ibaratnya nek kita meres jeruk itu ya, itu udah yang paling pertan terakhir. Kenapa? Karena itu menggambarkan betapa besok di akhiratnya itu ya luar biasa, kehidupan yang sangat mengerikan gitu ya, ketika memang ya tidak nyemplungnya gitu ya, tidak kembali kepada ya kampung kita, itu sangat mengerikan. Ketika murojaah gitu Bu, kalau sudah kita masukkan ke dalam hati kita ayat-ayat itu, kita tuh nggak bisa melanjutkan ayat itu karena saking beratnya. Kenapa? Ya Allah gitu, itu gambaran yang sangat menyiksa, di mana suami dan istri tidak saling mengenal, di mana ibu dan anak tidak saling mengenal, bahkan ibu lupa dengan kandungannya. Itu ada hari, di hari ya besok itu di juz 30. Artinya bagaimana kita ini menjalani kehidupan kita, kita mohon, kita minta sama Allah, kita minta pertolongan supaya diselamatkan di hari yang serba kesulitan. Semoga kita tetap eling gitu dengan siapa keluarga kita. Nah, kenapa? Karena ternyata setiap kita itu sama-sama bersibuk gitu ya Bu, bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhannya. Bedanya caranya itu tadi, ada yang pilih caranya begini, ada yang pilih caranya begini. Tapi masing-masing kita ini sama-sama bekerja keras menuju pertemuan dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita selamat dan bisa bertemu dengan Allah dengan sebaik-baik pertemuan? Maka Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada sesama manusia gitu ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama manusia. Bahkan tidak hanya sesama manusia, ya kepada seluruh alam ini bahkan. Karena kita akan saling menyelamatkan Bu, saling nyelengke, bisa memberi syafaat. Syafaat itu manfaat ya, saling memberi manfaat. Temen itu akan, ya Allah, dulu teman saya ini pas ngaji, saya tuh bersaksi, saya melihat teman saya itu ngaji ya Allah. Dilala temennya itu, ya itu dari gitu ya, di neraka. Kemudian didatangkan gitu ya. Jadi ini pentadaburan ayat ya Bu. Kemudian hadis-hadis. Teman itu akan saling menjadi saksi kepada temannya. Bukan ya Allah, itu teman saya itu dulu itu juga ngaji. Saya ingin berikan syafaat kepada teman saya. Itu sangat mengharukan Bu. Teman yang saling yaitu memberi manfaat, syafaat. Apalagi kita sangat merindukan dengan syafaat Rasulullah SAW. Teman saja bisa seperti itu, apalagi Rasulullah SAW. Beliau mesti syafaatnya ya lebih luar biasa. Gitu Bu. Nah, jadi ya bismillah, begitulah nih Bu, bahwa kita ini memahami diri kita adalah hambanya Allah.
Maka sebaiknya ya kita mengikuti apa maunya Allah. Kalau kita itu menjalani kehidupan ini kok misalnya susah, sedih gitu, kemudian banyak kecewanya. Biasanya kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, karena pengen dilihat baik oleh manusia, pengen, ya pokoknya bukan karena Allah. Nah, maka bismillah, mari kita luruskan bahwa kita adalah hambanya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Begitu ibu-ibu semua, mungkin ada yang mau didiskusikan. Itu tentang ma'rifatul insan. Kita mengenali siapa diri kita. Ada buatan? Ya. Enggak, bukan bertanya sih Us, cuman setelah saya mengikuti 3 sesi ini itu saya kok nggak kenal sama ibu-ibu yang lainnya. Oh iya. Nanti ada kan tak kenal maka tak aruh. Ya. Biar besok atau nanti di jalan ketemu namanya keliling. Ya, boleh kita kenalan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu beda-beda pesertanya. Nanti kalau siap pertemuan perkenalan habis waktu ya sebetulnya. Mumpung banyak. Oh. Ya, ngomong banyak. Bagus. Usulan yang bagus. Monggo, dari siapa dulu? Ke kanan, bagusnya ya. Ya, dari siapa dulu? Jenengan Bu? Pakai mic buatan? Nama dan alamat. Ya, nama dan alamat. Kemudian PBG berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofi Aryani Sedirahayu, dipanggilnya Sofi, dari PPQ 7, nama Ustazah Nisa. Tinggalnya di Surabaya RT 8. Surabayan. Indonesia. Oh, sudah. Ada yang ini? Oh, sama. Ya, masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya, Bu Sofi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jumasih, saya dari alumni PPT. Satu ya, lupa. Dua. PPT 2. Saya tinggalnya di Perum Surabaya di Kotangan. Ya, sama saya Perkenalkan, nama saya India. Berapa ya, Mas? Di TK Polaman itu loh sama Mas Desi. Oh, di Senowo? Iya, Oh, ya. bukan, saya Polaman. Polaman itu mana ya, Bu? Polaman itu depannya Senowo. Ya, setiap hari Selasa jam 12:30 kalau hari biasa sama Mas Desi. Oh, saya mana ya, Bu? Di grupnya ada nomornya buatan? Nomor PPG-nya? Enggak. Enggak ada ya? Iya, pokoknya cuma Polaman setiap gitu hari ya? Selasa aja. Oh, ya. Ya. Iya, rumah saya di Mentana RT 67. Saya pendidik di TK Polaman. Oh, masya Allah. Oke. Keinginan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bu Sutarti dari PPG 4. Di sini ada teman kita dari Ibu Nuri dengan Uniform School. Ya. Dan saya ditawari dari PPG 6 yang ikut dunianya. Yes. Ada 2 hal yang saya sudah istimewa yang lain yang baru. Amin, insya Allah. Juga dari pendidik atasnya. Mungkin hanya itu saja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. dari
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina Widya Putri, nama saya Puri Permata Mardika Kaliter. Saya punya posisi wali kelas Tetangganya. 2 juga. Oh, deketan. Enggak, Oh ya, baru tahu ini atau emang ngecek? setiap hari ketemu. Oh, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Manzilatul Warisantri SSDP. Alamat saya di Senowo. Sekian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ampun ya anaknya enggak oke enggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin, alamat saya Singapura Abdul Ghafur Dayu Bantul. Saya peserta baru dari kelas PPG 11 pendamping kesuaraan. Ya, alhamdulillah. Ada temennya nggak Bu? PPG 11? Tidak ada. Nggak apa-apa. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yulis Niasih. Saya dari kelompok PPG 4 juga dari Senowo. Kalau tempat tinggal saya sementara ini di Jetis Pasirangan Jetis Kota. Alhamdulillah hari ini dimudahkan langkah saya, dimudahkan hati saya untuk bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doanya beristiqomah. Amin. Alhamdulillah bisa bergabung di PPG juga untuk memperbaiki bacaan saya. Mungkin itu yang perlu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Fatma, saya di PPG 3. Rumah saya di perumahan Sedih Permai. Ada yang sama Bu? Betul. Sebelah utara saya Blok D. Untuk sebarang. Iya, cuma masjid di sini. Ibu saya. Oh, saya belakangnya dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya, nama saya Umi. Saya dari PPG 2 dengan Usrobi. Alamat saya Surabaya PP 8 sama dengan Mas. Mungkin ada yang bertanya. Betul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Susi dari Gunung Polo. Saya PPG 5 bersama Ustaz Betty. Ya mungkin itu saja dan mohon doanya semoga saya bisa istiqomah. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi, sangat bersyukur Ustazah Betty memberikan wadah ini untuk kita semuanya di sini. Bersyukur sekali. Semoga kita termasuk orang pilihan yang bisa istiqomah dengan segala aktivitas kita semuanya yang sibuk. Kita tetap menyempatkan di hari Sabtu ini terus belajar. Mohon doanya kita saling mendoakan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah barakallah. Ya, ibu-ibu, masya Allah nggih. Saya tuh ya pengen menyampaikan rasa syukur saya nih ibu-ibu semua. Kita gitu nih, alhamdulillah bisa kenal dengan Al-Quran, bisa dekat dengan Al-Quran, bisa bersama dengan Al-Quran. Kalau bukan karena Allah, itu nggak mungkin, tidak mungkin.
Orang yang sudah terbiasa dengan Al-Quran ternyata tidak menjamin hatinya, pikirannya itu isinya Al-Quran. Padahal sudah bersama Al-Quran. Bagaimana yang tidak bersama dengan Al-Quran? Pengen gak kita dijagain Allah, Bu? Pengen banget ya, pengen banget. Kita, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita. Coba toh, yang takut gitu ya. Itu ketika belum menikah, apa sudah menikah sama-sama takut, apa makin takut, Bu, setelah menikah? Takut dalam hal apa? Ya suami kita itu kalau di luar kan kita nggak tahu gitu, ujiannya kayak gimana. Anak-anak kita tidak selalu bisa menjaga anak-anak kita. Kalau bukan Allah yang menjaga, ya suami kita, anak-anak kita, ya kita pun nggak bisa menjaga diri kita kok, gitu Bu. Nah artinya, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Kita diberikan nikmat bisa menambah ruh kita ini dengan menyiraminya dengan ilmu. Kalau ruh kita ini tidak disirami dengan ilmu, kering kerontang Bu. Akibatnya apa? Nyun ngapunten. Saya juga pernah soalnya. Hidupnya meng gitu aja. Capek lahir batin. Tapi ketika kita ini hidupnya ini diberikan siraman gitu nggih. Disiram ruhnya dengan ilmu. Kemudian ya mendengarkan arahan-arahan Rabbani gitu ya, dari Al-Quran. Maka alhamdulillah saya merasakan ya perubahan dalam hidup saya. Anak-anak, ya diri saya, keluarga itu ya lebih tertata rasanya, itu Allah benar-benar yang menjaganya. Maka ibu-ibu semua, kita itu betapa rugi sebetulnya kalau kita tidak menyempatkan waktu kita yang 24 jam ini dalam sehari. Untuk apa? Ya untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Sholat, itu kan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan, Allah berfirman, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi, nah ada tapinya. Kalau keimanan itu ketika sholat terus ditumbuhkan. Nyun ngapunten, kalau sholatnya itu hanya rutinitas, ibaratnya menggugurkan kewajiban, maka tujuan daripada mencegah perbuatan keji dan munkar belum akan tercapai. Kenapa? Karena masih menjadi rutinitas, belum menumbuhkan ruh keimanan kita. Maka ibu-ibu semua, yang namanya manusia gitu kita, makhluk yang lemah, lalen gitu. Bahkan sekelas sahabat saja, sahabat itu orang yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, bertemu, bercakap-cakap, berkegiatan sehari-hari saja pernah bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya itu ketika dalam majelis gitu saya tuh bertambah keimanan. Tapi ketika saya menyebar itu ya, bekerja, kemudian ya tidak di dalam majelis, saya lupa ya Allah gitu. Saya lupa ya Rasulullah. Ya itulah manusia. Kalau kita tidak seperti itu, nah itu malaikat Bu. Adanya taat terus. Gak ada tapi-tapi, gak ada bentar-bentar, gak ada lupa, gak ada soem, taat itu ya malaikat. Makanya apa? Kita saling, nah ini manusia satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan, mengamalkan di Quran surat yang sering kita ulang-ulang ini Bu, di dalam sholat kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan jurus andalan tuh itu. Surat yang sering kita ucapkan, kita baca dalam sholat kita. Ning sudahkah? Nah ini loh, sudah belum kita amalkan? Saling mengingatkan dalam kebenaran. Coba toh Bu, namanya saling mengingatkan, kudu salah dulu apa enggak? Enggak harus salah dulu baru mengingatkan. Dan kebenaran satu dengan yang lain itu
tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Maksudnya gimana? Bu Susi melihat saya, kan separuh-separuh tuh ketutupan tiang. Bu Restu lihat saya, kan dari sudut pandang jenengan. Bu Yuni, Bu Yuli, Bu. Bu Yuli lihat saya juga dari sudut pandang jenengan. Bu Sofi juga ketutupan ini. Artinya bagaimana? Kebenaran yang dilihat dari sudut pandang masing-masing. Ini loh, yang perlu kita saling komunikasikan. Makanya ada kata saling. Saling itu artinya kita tidak boleh egois. Barangkali kita tuh ada salahnya, nih kita nggak bisa melihat salah kita di mana. Maka ada orang yang bisa melihat salah kita dari sini, dari sini, mengingatkan kita. Ada orang bisa melihat kesalahan kita, kekurangan dari sini, mengingatkan kita. Dari belakang kita juga kayak gitu terus. Artinya bagaimana? Saling mengingatkan dalam kebenaran ini